Halo guys, selamat datang di Vivino Hatarot. Apa kabar kalian semua? Semoga kabar kalian selalu baik ya, selalu sehat, selalu dilindungi sama Yang Maha Kuasa. Amin. General reading kali ini saya ambil tema ya. Ini yang gak kamu sadari, kemenangan kamu saat ini ya. Saya ingatkan ini general reading, gak akan semuanya disonet ya, karena ini pembacaan umum. Energinya banyak orang, jadi bisa disonet, bisa enggak, bisa sebagian aja yang disonet, atau bisa semuanya disonet buat kamu. Jadi ambil positifnya aja, ambil yang baik, ambil yang bermanfaat, dan jangan lupa selalu serahkan semuanya kepada Yang Maha Kuasa, oke? Saya shuffle dulu kartunya, general reading. Kemenangan kamu saat ini. Kemenangan kamu ya saat ini adalah kestabilan, ya, stabilitas. Kamu stabil, ya. Jadi kamu menang di sini, menang menghadapi diri kamu sendiri, ya. Kamu menang melawan situasi sulit. Kamu menang untuk melawan ego kamu, melawan di sini bukan melawan sih ya, merasakan ya, kayak kamu punya kestabilan emosi gitu ya. Jadi kamu menang dalam menghadapi situasi yang nggak pasti gitu ya, situasi sulit. Ya, kamu mampu tetap berdiri tegak, berjalan dengan percaya diri gitu kan. Kamu tetap elegan menghadapi masa-masa sulit ya. Kamu tetap stabil menghadapi perasaan negatif kamu gitu ya. Entah itu ada perasaan marah, kesal, kecewa gitu ya. Ada perasaan mungkin takut, cemas. Ya, kamu mampu mengelola, mengendalikan emosi-emosi negatif itu dan kamu selalu stabil gitu ya. Jadi situasi sulit ya di dalam hidup kamu tidak membuat kamu tumbang, tidak membuat kamu terpuruk ya, tidak membuat emosi kamu labil gitu ya di sini ya. Bagaimanapun situasi kamu tetap berdiri tegak. Bagaimanapun perasaan kamu tetap stabil. Kamu nggak mudah digoyahkan gitu ya. Kamu nggak mudah ditumbangkan gitu ya. Ini kemenangan kamu. Stabilitas gitu ya. Kemenangan kamu saat ini. Di sini kemenangan kamu tuh bisa bersikap nggak peduli. Ya, terutama di sini kamu tuh udah nggak peduli dengan hal-hal yang nggak bisa kamu kontrol, nggak bisa kamu kendalikan. Contoh kayak kamu tuh udah nggak pusing gitu ya, kamu udah nggak overthinking, kamu udah nggak
terdistraksi komentar orang, ya kamu udah nggak, kayak kamu tuh udah bodo amat dengan judgement gitu ya. Bagaimana orang berkomentar, bagaimana orang menghakimi, ya, bagaimana penilaian orang, bagaimana sikap orang ke kamu gitu. Kayak kamu tuh udah nggak peduli, terutama untuk orang-orang toksik seperti itu. Kayak kamu tuh udah tutup telinga aja gitu ya. Kayak udah nganggep mereka itu nggak ada gitu ya. Pokoknya udah nggak peduli, bodo amat gitu. Dan mungkin disitulah ya yang membuat kamu tuh tetap stabil. Kamu tidak mudah panik ya, kamu tidak mudah overthinking karena kamu paham apa yang bisa kamu kontrol dan apa yang nggak bisa kamu kontrol. Jadi kamu cuman fokus pada diri kamu sendiri gitu kan. Kamu cuman fokus pada apa yang bisa kamu kontrol ya, tindakan kamu, apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu ucapkan, ya, bagaimana sikap kamu. Udah gitu aja. Jadi untuk hal-hal yang nggak bisa kamu kontrol ya udah kamu lepaskan. Dan kayak kamu tuh kayak udahlah untuk orang-orang yang suka ngejudge, suka berkomentar gitu, kayak memang udah anggap mereka tuh nggak ada, udah gitu aja. Itu yang membuat mungkin kayak resep kamu untuk menjadi tetap stabil ya. Dan di sini kemenangan kamu juga emang kamu punya kendali penuh atas hidupmu gitu ya. Jadi kamu tidak ada yang bisa mengendalikan kamu gitu ya. Sebagaimana kamu tidak bisa mengontrol orang lain, tidak bisa mengontrol sikap, komentar gitu kan, penilaian orang lain ke kamu, tapi juga orang lain juga nggak bisa mengendalikan hidup kamu. Jadi hidup kamu tuh udah sepenuhnya ada di tangan kamu gitu ya. Kamu punya kendali penuh atas hidupmu ya. Keputusan kamu ya, eh, tindakan kamu itu kamu sudah tidak bergantung pada orang lain gitu ya. Jadi relate dua kartu ini ya yang aku rasakan karena kamu emang udah bodo amat gitu ya. Kamu udah benar-benar kayak kamu udah menjadi diri kamu sendiri, kamu udah sangat percaya diri dengan kemampuan kamu gitu ya. Dan kamu merasa eh, apa yang ada dalam diri kamu itu emang apa ya, Tuhan kasih. Ya kamu percaya akan kekurangan dan kelebihan kamu dan kamu menerima semua itu. Dan kamu percaya, kamu yakin pada kemampuan kamu gitu kan. Kemampuan yang Tuhan kasih, ya bakat yang Tuhan kasih kamu, ya udah kayak kamu manfaatkan sebaik-baiknya dan kamu percaya akan apa yang ada di dalam diri kamu. Gitu ya, kamu percaya diri, kamu pintar, kamu kreatif, gitu ya. Selagi kamu mampu melakukan sendiri, ya it's okay gitu ya. eh di sini tuh energinya sangat mandiri sih, tapi yang aku rasakan ini lebih kayak mandiri secara emosional, ya, mandiri secara mental, gitu. Jadi mandiri yang sehat, ya, kamu memiliki kepercayaan diri yang sehat, memiliki harga diri yang sehat, gitu. Itu kemenangan kamu. Jadi dari tiga kartunya ini yang aku rasakan adalah kemenangan kepada diri kamu sendiri, gitu ya. Kamu sudah apa? Ada penerimaan diri, ada self love, ada ya kepercayaan diri ini yang paling paling kerasa gitu ya. Kemenangan kamu saat ini adalah
Kemampuan kamu dalam menganalisis, ya, menganalisa, mengamati situasi, menganalisa orang-orang di sekitar, ya, bagaimana sikap mereka, tindakan mereka, karakter mereka, kepribadian mereka, gitu ya. Di sini kamu tuh sebenarnya nggak banyak ngomong sih yang aku rasakan, tapi kamu tuh lebih ke pengamat, gitu ya. Apalagi untuk ketika kamu di lingkungan baru, gitu ya. Kamu butuh waktu untuk mengamati orang-orang, ya, kemudian menganalisis, menganalisa, dan akhirnya kemampuan kamu mengamati, menganalisa itu akhirnya apa ya? Membantu kamu untuk bagaimana kamu bersikap, membantu kamu untuk menghadapi orang-orang di sekitar gitu ya. Jadi kamu tuh paham, setiap orang itu memiliki kepribadian yang berbeda, ya otomatis eh, kamu tahu, kamu paham, kamu tidak bisa memperlakukan orang lain itu sama rata, gitu ya. Jadi eh, inilah kemenangan kamu, gitu ya. Kemampuan kamu mengamati orang-orang sekitar, jadi kamu tuh tahu gimana caranya ngerangkul, gitu ya. Bisa dibilang kamu tuh tahu gimana caranya ngerangkul orang. Kamu bisa paham bagaimana nge-treat orang, gitu ya. Jadi contoh untuk orang yang ekstrovert, gitu ya, orang yang banyak ngomong gitu, kamu mungkin lebih kayak ke pendekatan kamu tuh, kamu lebih kayak menjadi pendengar, gitu kan. Terus kamu ya pendengar gitu kan, terus ya sedikit nggak butuh effort lebih gitu untuk kamu eh kayak menarik perhatian mereka gitu ya. Dan kamu juga tahu, oh, gimana caranya untuk nge-tweet orang introvert gitu kan. Biasanya kalau orang introvert itu kan lebih ke apa ya? Butuh di ini dulu, kayak butuh dengan pendekatan yang apa ya? Karena tipikal introvert itu kan juga mungkin kayak apa ya? Tipikal yang nggak mudah untuk langsung terbuka gitu ya. Mungkin kamu butuh lebih sedikit ramah, lebih sedikit open gitu kan. Jadi itulah kemenangan kamu. Jadi kemampuan kamu menganalisa, kemampuan kamu mengamati, akhirnya kamu punya kemampuan untuk gimana caranya mendekati orang dengan kepribadian yang berbeda gitu. Ya. Begitu juga dengan situasi atau kondisi gitu ya. Jadi kamu tuh paham kapan harus bertindak, kapan harus stay dulu gitu ya. Stay dulu, kamu kamu pasif, kamu diem ya. Tapi kamu juga paham kapan kamu harus bertindak. Tuh, ya. Itu kan butuh kemampuan analisa ya, dan itu nggak semua orang itu memiliki kemampuan itu. Kemenangan kamu saat ini, eh resiliensi. Kamu punya ketahanan mental. Kamu tipikal orang yang tahan banting, gitu ya. Jadi di sini tuh yang aku rasakan mungkin kalian nggak semuanya ya. Di kalian ini kayak mengalami
mungkin saat ini atau sudah berlalu, kayak ada spiritual awakening gitu ya, ada kebangkitan spiritual. Dan itu perjalanan yang sangat-sangat tidak mudah gitu ya, karena ada ego yang dihancurkan gitu ya, ada pola-pola lama yang harus dihancurkan dan diganti dengan pola-pola yang baru, mindset baru, pemikiran baru gitu kan. Itu tidak mudah ya. Ada juga trauma-trauma yang harus disembuhkan ya. Itu untuk orang-orang yang mengalami spiritual awakening itu sangat menghancurkan ya, sangat melelahkan, sangat menyakitkan karena kayak uh, trauma-trauma lama itu atau kayak luka-luka lama itu dimunculkan kembali ke permukaan dan harus kamu sembuhkan gitu ya. Ego diruntuhkan, mindset, pola pikir, sudut pandang itu juga kayak diubah gitu ya. Aduh, pokoknya nggak nyaman banget. Dan di sini kamu mampu melewati masa itu, ya, masa-masa sulit, ya, masa-masa ego dihancurkan, masa-masa luka-luka dimunculkan kembali. Itu kamu bertahan, kamu memiliki mental yang kuat, ya akhirnya kamu mampu menghadapi, kamu mampu menyelesaikan spiritual awakening itu. Ada daya juang di sini, ya. Kalaupun untuk kalian yang mungkin tidak memiliki tidak apa ya, tidak di fase ini spiritual awakening gitu ya, karena ini tidak semua orang ada di perjalanan spiritual. Ya ini spiritual awakening ini tuh memang yang aku rasa semacam takdir gitu ya. Ya. Dan untuk kalian, jadi ini ada resiliensi, ada daya juang kamu gitu ya. Jadi kemenangan kamu itu ada di daya juang kamu, ketahanan mental kamu. Ya kamu tipikal orang yang tidak mudah untuk menyerah dengan keadaan, gitu ya. Kamu tipikal orang yang kayak akan sekuat tenaga, akan melawan gitu, akan menghadapi rasa sakit, rasa tidak nyaman. Dan itu yang justru membuat kamu itu, yang aku rasakan bisa sestabil ini, ya. Dan kamu punya kendali penuh atas hidupmu sekarang, gitu ya. Ini ada perjalanan spiritual awakening dan aku rasa sih ini udah hampir selesai ya. Karena kamu udah punya kendali penuh atas hidupmu, gitu kan. Kamu sudah mampu mengontrol hidupmu, ya. Kamu sudah melepaskan apa yang nggak bisa kamu kontrol, apa yang bisa kamu kendalikan. Jadi, kamu udah paham dengan diri kamu sendiri. Dan kamu menjadi semakin kuat secara mental, secara batin gitu ya. Itu kamu semakin tangguh. Kamu udah tangguh lah, kamu emang udah kuat gitu ya. Jadi iya, aku rasa ini hasil apa ya? Ini spiritual awakening kamu tuh udah hampir selesai. Ya, karena ada penegasan dari 4 kartunya ini ya. Gitu. Jadi kamu udah paham dengan diri kamu sendiri, kamu udah stabil secara
emosi terutama gitu ya, dan kamu udah punya kendali penuh atas hidupmu. Tidak ada yang bisa mengendalikan kamu, tidak ada yang bisa mengontrol kamu lagi, memanipulasi kamu lagi. Jadi aku rasa ini udah di fase akhir. Dan inilah kemenangan kamu karena kamu, ya, kamu sudah selesai dengan spiritual awakening kamu. Ya, inilah kemenangan kamu. Saya akan perjelas dengan kartu oracle-nya. Iya, kemenangan kamu saat ini, kamu sudah menyembuhkan. Kamu sudah selesai dengan luka kamu, sudah selesai dengan trauma kamu. Kamu sudah menyembuhkan luka besar, luka kecil, trauma masa kecil kamu gitu. Jadi emang kamu udah bereskan di sini gitu ya. Kamu udah bereskan semuanya. Jadi relate ya, relate dengan kamu emang udah di fase selesai dengan spiritual awakening kamu. Jadi kemenangan kamu saat ini adalah kamu sudah membereskan luka batin kamu, ya, trauma kamu, luka-luka kamu, gitu, ya. Udah menyembuhkan. Gitu. Kamu udah berdamai. Akhirnya kan kamu akhirnya berdamai dengan masa lalu kamu, gitu kan? Ada transformation. Kamu akhirnya bertransformasi. Ya, ada transformasi di sini. Ada perubahan. Banyak perubahan yang terjadi di dalam hidup kamu. Ya, transformasi. Kamu sudah selesai. Kamu sudah berhasil melalui masa-masa kelam kamu, masa-masa sulit kamu. Ya. Dan emang udah kayak gimana ya, di sini tuh bilangnya aku kayak belibet gitu ya, susah gitu. Tapi ini memang perjalanan yang nggak mudah sih yang aku rasakan. Ya, kayak aduh susah banget untuk diungkapkan. Kayak Tuhan itu merombak habis-habisan hidup kamu gitu ya. Kamu tuh hidup yang dulu sama yang sekarang itu kayak berubah 180 derajat gitulah ya. Dan aku yakin untuk kamu yang relate itu, kamu paham banget lah gimana rasanya. Makanya aku tuh dari tadi ngomongnya tuh belibet banget gitu ya. Emang kayak sulit untuk diungkapkan gitu ya. Gimana sakitnya, gimana kamu, bagaimana strugglingnya kamu menghadapi masa-masa itu gitu ya. Ini tuh rasanya tuh perasaan yang sangat kuat gitu ya aku rasakan. Dan memang gak mudah diungkapkan ya. Hanya kalian yang tahu gimana rasanya. Cuman di sini emang udah di fase akhir ya. Ini kamu udah merasakan hasilnya gitu ya. Hasil dari ya kamu akhirnya sekarang dengan mindset baru, pola pikir baru, ya, dengan sudut pandang baru, kamu lebih wise ya, kamu lebih bijaksana dalam memandang hidup. Ya, di sini juga ada penerimaan gitu ya, ada penerimaan. Jadi penerimaan di sini tuh kamu berawal dari kamu menerima diri kamu sendiri ya, menerima kekurangan kelebihan kamu. Akhirnya kamu juga mampu menerima hidup kamu, mampu menerima takdir hidup kamu ya. Akhirnya ya sekarang dari ini kartu kesestabilan ya, yang aku rasakan ya udah sekarang kamu ngalir aja gitu ya hidupnya, stabil aja karena kamu udah paham lah gimana menghadapi masa-masa sulit itu. Jadi sekarang kayak udah terbiasa gitu ya,
udah terbiasa, kayak udah ringan aja ngejalanin hidup gitu ya. Udah nggak dibawa gimana-gimana gitu ya. Udah pokoknya enjoy aja gitu. Ya, you are protected. Aku rasa di sini eh ini lebih kayak kemenangan kamu saat ini gitu ya. Kamu mampu untuk melindungi cahaya kamu. Jadi gimana ya? Hmm, kamu mampu menjaga hati kamu sih. Di sini lebih yang aku rasakan ya, menjaga hati kamu dari prasangka yang nggak baik, ya, pikiran yang nggak baik, perasaan-perasaan yang nggak baik. Kamu bisa ngejaga itu. Dan di sini sih emang yang aku rasa gitu ya. Jadi kamu memang dibimbing sih. Kamu dibimbing sama semesta, kamu dibimbing sama leluhur kamu dibimbing sama malaikat pelindungmu gitu ya yang aku rasakan. Ada bimbingan, ada petunjuk, makanya kayak walaupun gimana beratnya hidup kamu, tapi kamu tahu arahnya kemana gitu ya. Kamu tahu emang jalannya kemana gitu, karena memang ada yang ngebimbing kamu, ada yang ngelindungin kamu, ada yang kayak nunjukin gitu ya, nunjukin jalan yang bener itu kemana gitu ya. Di sini selain kamu dibimbing, kamu juga dilindungi sih, ya. Dilindungi. Jadi perjalanan spiritual awakening kamu tuh lebih apa ya? Lebih kamu tahu gitu. Kamu tahu arahnya gitu ya. Kamu tahu tujuannya. Kamu pada akhirnya kamu sampai di fase sekarang kestabilan itu ya karena memang ada yang membimbing kamu gitu aja. Gitu ya. Oke ya. Nah, di sini zodiak yang terbaca yang paling kenceng tuh aku rasakan ada di Leo, Aries, Sagittarius. Ya. Kemudian ada Pisces, Cancer, Scorpio. Iya, kenceng juga. Kemudian ada Gemini, Libra, Aquarius. Ya. Ada Taurus, Virgo, Capricorn. Ya, tapi di sini yang paling kenceng di Leo, Aries, Sagittarius. Kemudian ada di Pisces, Cancer, Scorpio. Oke ya. Sekian dulu readingannya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Ya. Terima kasih yang udah like, comment, and share video saya. Terima kasih yang udah mendukung channel saya dengan subscribe channel saya. Doa yang terbaik untuk kalian semua ya. Oke, sekian dulu readingannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye.